Haleluya, anak sekolah minggu. Haleluya Kak. Salam kemenangan iman. Salam kemenangan iman. Apa kabar semuanya anak sekolah minggu? Luar biasa. Tuhan Yesus baik. Nah, sekarang anak sekolah minggu kita akan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita siapkan mata kita katakan oleh karena kemurahan Tuhan.
selalu beribadah. Engkau yang berkati kami semuanya, berkatilah Tuhan Yesus. Buat adik-adik kami yang menyaksikan acara ini Tuhan, bila mereka boleh bersuka cita, di dalam nama Yesus semuanya mereka sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan, Kau mengurapi kami yang melayani, ujian penyembah bahkan pemain musik, hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Kau urapi Bapak Kepala Sidang kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu. Haleluya, amin. Haleluya, anak sekolah minggu. Haleluya Kak. Kita akan memuji Tuhan, kita katakan hari ini ku rasa bahagia. Kita semuanya bertepuk tangan. Hari ini ku rasa bahagia.
Tuhan. Haleluya. Setelah minggu, ya, kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Sekarang kita akan dengarkan firman Tuhan. Yuk, tutup matanya, lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami akan dengarkan lagi firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Nah, hari ini kita dengarkan lagi firman Tuhan, kelanjutan minggu yang lalu. Ya, kalau minggu-minggu lalu kita belajar tentang buah Roh Kudus. Coba siapa ingat ya? Buah Roh Kudus yang pertama adalah kasih, ya. Yang kedua, sukacita, ya, puji Tuhan. Sekarang yang ketiga, kita belajar buah Roh Kudus, yaitu damai sejahtera. Damai sejahtera. Ya. Dalam Kolose 3 ayat 15 dikatakan begini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu,
Karena untuk itulah kau dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hati kita. Jadi buah Roh Kudus damai sejahtera ini, anak sekolah minggu, ini harus aktif dalam kehidupan kita. Harus ada damai sejahtera dalam melakukan segala sesuatu. Ya, kalau kalian masih kecil misalnya, disuruh misalnya oleh orang-orang, disuruh orang tuamu, disuruh oleh teman-teman melakukan sesuatu, ada di situ dalam hati kita seperti gelisah, seperti resah, seperti ada rasa takut. Nah, itu sepertinya kita enggak bisa melakukannya lagi. Kenapa? Karena kita kehilangan damai sejahtera. Damai sejahtera itu seperti kompas. Tahu kompas ya? Kompas rohani. Jadi kalau kompas misalnya itu menunjukkan arah itu. Kalau kira-kira salah arah, tidak bergerak dia. Itu kompas. Dalam hidup kita ini ada namanya kompas rohani. Itulah buah Roh Kudus damai sejahtera. Dan Tuhan mau setiap kali kita melakukan sesuatu harus dengan damai sejahtera. Harus damai sejahtera. Enggak boleh salah-salah. Ya, makanya kalau kalian misalnya disuruh mama misalnya beli pisang goreng, disuruh mama beli cabai, ambil uang di dompet itu nak. Disuruh misalnya ambil uang di dompet kan, ambil 10.000. Tapi mau begitu anak sekolah minggu mencoba-coba ngambil, aku ambil 5.000 sama aku bah. Langsung gitu jantung kita, langsung tidak senang, langsung tidak tenang. Berarti kau sudah bertumbuh dalam buah Roh Kudus damai sejahtera. Jadi kalau kita tetap tenang melakukannya, diambil aja. Itu yang bahaya. Nah, dari manakah buah Roh Kudus damai sejahtera itu datang? Dari Yesus sendiri. Dan ini dimiliki oleh orang-orang yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya, yang sudah menerima Yesus dalam kehidupannya, yang sudah menerima kelahiran baru. Orang-orang seperti inilah yang memiliki damai sejahtera. Itu sebabnya kalau ada di antara teman-temanmu yang suka-sukanya berbuat dosa, yang suka-sukanya berbuat jahat, itu berarti belum menerima Yesus dalam hidupnya. Jadi ini harus ditumbuhkan. Ya, kalau kemarin Pak Pendeta mengajarkan kepada kita kasih, itu semua sumbernya dari Tuhan. Ini pun harus bertumbuh dalam kasih. Kita bisa mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Kita bisa mengasihi orang-orang yang sangat sepele dengan kita. Kita juga bertumbuh dalam buah Roh Kudus sukacita. Seperti lagu kita semalam Habakuk 3:17 itu. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon jati mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tapi kita tetap bisa beria-ria, bersukacita karena kita diselamatkan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Itu buah Roh Kudus sukacita, buah Roh Kudus kasih yang kita pelajari minggu-minggu lalu. Jadi buah Roh Kudus damai sejahtera ini pun harus bertumbuh dalam kita. Ya, makanya jangan dibiasakan melakukan hal-hal yang tidak baik. Jangan dibiasakan melakukan hal-hal yang berdosa. Ya, jadi saya kasih contoh kepada kalian seperti yang saya katakan tadi. Kalau disuruh mama, disuruh bapak kau belanja, disuruh ambil uang dari dompet, ada detakan di jantung, ada misalnya gitu ya, biar murah kalian mengerti, tuk tak, sanksi atau ragu-ragu. Mantap itu, jangan diteruskan lagi. Lalu nanti kalian kalau sudah besar, kalau sudah tambah dewasa, udah mantap, bisa kita tahu membedakan mana yang perlu kita kerjakan, mana yang tidak perlu kita kerjakan. Itulah namanya buah Roh Kudus damai sejahtera. Dan Tuhan mau seperti Kolose 3:15 tadi, hendaklah damai sejahtera itu memerintah dalam hatimu. Itu yang mengatur damai sejahtera tadi. Nah, jadi kalau misalnya ada terkena, bosan sekolah minggu, tapi kalian tidurkan nonton misalnya, tapi nggak tenang, nonton televisi nggak tenang, tidur nggak tenang, biarlah sekolah minggu aja mendengarkan khotbah dari Pak Pendeta. Itu mantap. Ya, tapi kalau tidur aja tenang, main-main tenang, nggak memikirkan lagi doa, tidak memikirkan lagi ibadah sekolah minggu, perlu bertobat. Oke? Jadi anak sekolah minggu, biarlah walaupun kalian masih kecil, walaupun masih anak-anak, bisa bertumbuh dalam buah Roh Kudus damai sejahtera. Itu merupakan kompas rohani dalam kita. Ya, puji Tuhan. Jadi praktekkan nanti.
Praktekkan dimanapun kalian berada. Di sekolah kah? Kalau kata guru, kerjakan PR-mu. Kerjakan PR-mu. Tapi tidak kau kerjakan. Waktu tidak kau kerjakan PR-mu, tapi ada getaran di hatimu, berkata, kerjakanlah kerja. Itu berarti bahwa Roh Kudus sudah menjatra, sedang bekerja dalam hidupmu. Langsung kerjakan PR-mu. Baru kata ayahmu sana, berdoa kau. Tapi kau nggak berdoa, misalnya di rumah kau main HP, main handphone, main game, tidak tenang hatimu, mau berdoa saja hati. Puji Tuhan, itu bahwa Roh Kudus sudah menjatra, sedang bekerja dalam hatimu. Langsung lakukan, langsung kerjakan. Maka nanti ketika kau besar, ketika kau dewasa nanti, luar biasa kau dipakai Tuhan. Puji Tuhan, masuk dalam minggu. Sekali lagi, sumber damai sejahtera adalah Tuhan Yesus sendiri. Jadi terima Yesus sungguh-sungguh dalam hatimu. Kalau ada di sampingmu orang tuamu, atau di sampingmu teman-temanmu, katakan kepada dia, Yesuslah damai sejahtera kita. Tuhan Yesus sumber damai sejahtera. Buka hati, terima Yesus masuk dalam kehidupanmu. Dia akan terus mengajari kita, mengajari kau semuanya, supaya semua kita telah menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kalau Tuhan datang kedua kali, semua kita sampai kepada hidup yang kekal, surga yang kekal. Haleluya. Iya, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan. Minggu depan kita lanjutkan lagi buah Roh Kudus yang keempat. Pastikan jangan ada yang tidak ibadah. Sungguh-sungguh semuanya, sukacita semuanya. Diberkati Tuhanlah semua kalian. Haleluya. Ya, untuk kita. Ikuti Bapak dan kita berdoa. Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Allah selalu memerintah dalam hatiku. Di dalam nama Yesus, Kau pimpin aku Tuhan, Kau berkati hidupku. Masuklah Kau dalam hidupku, menjadi Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aku mau tetap ya Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, anak sekolah minggu tetap bersemangat, tetap bersukacita, tetap bergairah beribadah kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Salam kemenangan iman. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya.